Salam damai sejahtera kepada semua sahabat pemirsa Bakti Channel yang terbaik. Kita berjumpa kembali di hari Selasa 23 Agustus. Kehidupan pujian, itulah menjadi judul pelajaran kita untuk hari Selasa. Mari kita awali dengan doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Saat ini Tuhan, kembali kami belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami memahaminya, membawa iman kami lebih setia kepada Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, memuji Allah mungkin bukanlah hal yang alami bagi kita, bahkan pun dalam situasi yang baik. Jadi seberapa sulitkah untuk melakukannya dalam situasi yang buruk? Namun untuk itulah kita dipanggil untuk melakukannya. Pujian adalah sesuatu yang harus kita biasakan sampai itu mengubah dari suatu kegiatan yang dilakukan kepada waktu tertentu, kepada atmosfer di mana kita hidup. Pujian seharusnya tidak menjadi tindakan tertentu saja, tetapi itulah pola hidup yang spesifik. Kita boleh baca Mazmur 145. Apakah alasan Daud memuji Allah? Dalam hal apakah kata-kata dalam Mazmur ini harus menjadi milik Anda sendiri? Seorang pengkhotbah besar Inggris bernama Charles Haddon Spurgeon menulis sebuah buku berjudul The Practice of Praise. Buku ini didasarkan pada ayat 7 dari Mazmur hari ini. Dalam ayat singkat ini, Spurgeon meminta perhatian kita pada 3 hal penting yang dapat membantu dalam mengembangkan pujian dalam hidup kita. Yang pertama, pujian dilakukan saat kita melihat sekeliling kita. Jika kita tidak melihat sekeliling kita untuk melihat kebesaran Allah, kita tidak akan punya alasan untuk memuji Dia. Apakah yang bisa Anda lihat di dunia ciptaan yang layak untuk dipuji ini? Seperti keindahan ciptaan Allah. Apakah yang dapat Anda lihat di dunia rohani yang layak untuk dipuji? Seperti iman yang bertumbuh dalam diri seseorang yang baru menjadi Kristen. Lalu poin yang kedua, pujian dilakukan saat kita mengingat apa yang telah kita lihat. Jika kita ingin hidup dalam suasana pujian, kita harus bisa mengingat kembali alasannya. Dengan cara apa kita dapat mengingat hal-hal besar tentang Allah, seperti dengan mengembangkan kebiasaan rohani atau simbol baru yang mengingatkan kita akan kebaikannya, sehingga kebaikannya dan kebenaran tentang Dia tidak hilang dari pikiran kita. Saudara dan saudariku, dan poin yang ketiga, yaitu pujian dipraktikkan saat kita membicarakannya. Pujian bukanlah sesuatu yang kita lakukan di kepala kita. Itu dimaksudkan untuk keluar dari mulut kita, untuk didengar oleh orang-orang di sekitar kita. Alasan apa yang dapat Anda pikirkan untuk memuji Allah secara lisan? Apakah pengaruh pujian seperti itu dan kepada siapa? Saudaraku, boleh kita ambil pena dan kertas dan luangkan waktu untuk mengajarkan 3 poin ini. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk mengembangkan kebiasaan memuji dalam hidup Anda? Saudaraku, boleh ambil pena dan kertas dan luangkan waktu untuk mengerjakan 3 poin ini. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk mengembangkan kebiasaan memuji dalam hidup Anda? Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Selasa ini mengajak kita agar memuji Tuhan di dalam situasi baik, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Walaupun mungkin saat ini kita dalam cawan lebur yang membawa hidup kita untuk jauh mengangkat pujian kepada Tuhan. Namun pelajaran kita hari ini mengingatkan kembali agar kita memuji Tuhan dengan 3 langkah yang kita sudah pelajari. Yaitu yang pertama, melihat akan ciptaan Allah, kita akan memuji Dia. Lalu yang kedua, kita akan mengingat kembali bagaimana kebaikan Allah dalam apa yang telah kita lihat, dan kita puji juga Tuhan Allah pencipta kita. Dan yang ketiga adalah mempraktikkan dalam pembicaraan kita. Tidak cukup hanya di dalam kepala kita. Kita harus ucapkan kepada banyak orang
supaya ini menjadi pujian bagi Tuhan melalui kehidupan kita dan juga kepada orang-orang di sekeliling kita. Saudara dan saudariku, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Selasa. Semoga melalui pelajaran ini akan membawa hubungan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, dan kita tidak terlepas dari pujian yang kita angkat setiap hari kepada Dia, Pencipta dan juga Penebus kita. Mari kita tutup dengan doa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi, Pencipta langit dan bumi. Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah yang kami puji siang dan malam, dan Engkaulah Pencipta dan juga Penebus kami. Hari ini Tuhan, kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat, mengingatkan kami agar kami memuji Tuhan di dalam kehidupan kami, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Walaupun mungkin kami dalam saat ini ada dalam tekanan, dalam pencobaan, dalam cawan lebur, kami datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami mengingat Engkau sebagai pencipta kami melalui apa yang kami lihat, melalui ciptaan Tuhan, melalui pertumbuhan rohani, dan kami juga akan mempraktikkannya di dalam pembicaraan kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami, sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Selasa. Seperti biasa, saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.